Eksplor keindahan serta nilai sejarah perjuangan bangsa yang ada di Kota Bandung tidak akan ada habisnya. Berbagai peristiwa sejarah yang syarat akan perjuangan bangsa banyak terjadi di kota yang berjuluk Paris Van Java. Salah satu hotel fenomenal yang menjadi tempat menginap Presiden Republik Indonesia pertama, yakni Insinyur Soekarno bersama beberapa delegasi negara yang menghadiri Konferensi Asia Afrika pertama pada 18 April 1955, yakni Savoy Homan. Hotel yang berjarak sekitar 200 meter dari Monumen Titik Nol Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Asia Afrika ini tetap mempertahankan arsitektur Art Deco yang populer semasa tahun 1920-an. Direktur Savoy Homan Bandung, Ismet Nono, menceritakan Hotel Homan semula merupakan bangunan rumah besar yang dimiliki oleh keluarga berkebangsaan Jerman, yakni Adolf Homan pada tahun 1871. Akan tetapi, pada tahun 1880, keluarga Adolf Homan mulai membesarkan bangunan tersebut dan menjadikannya sebuah penginapan atau yang saat ini dikenal hotel. Meskipun belum memiliki konsep untuk menarik minat masyarakat pada saat itu. Pada tahun 1920, Hotel Savoy Homan dari yang semula hanya berupa bangunan besar untuk penginap mulai merubah wajahnya dengan mengusung tema Art Deco yang populer di Eropa pada saat itu. Nah, baru tahun 1920 itu mulai menggunakan tema Art Deco namanya. Nah, Art Deco itu salah satu seni daripada perkembangan seni pada waktu zaman itu ya, yang dimulai di Eropa, yang digunakan oleh desain-desain. Nah, Hotel Homan itu mulai didesain dengan temanya Art Deco pada tahun 1920, kemudian menggunakan arsitektur dari Belanda namanya Albert. Itu tahun 1937 mulai dipugar dan ditambah bangunannya lengkap dengan tema Art Deco-nya. Nah, itu mulai bentuknya itu supaya yang seperti sekarang ini, semacam kapal ini. Nah. Di balik pesona serta kemegahan bangunan hotel yang berada di tepat pusat Kota Bandung tersebut, Ismet mengatakan, setidaknya ada 3 sejarah besar yang turut berjalan dengan Savoy Homan hingga saat ini. Ismet menjelaskan, Savoy Homan merupakan salah satu dari 3 hotel dengan gaya Art Deco yang masih beroperasi di seluruh dunia, dan hotel tersebut ada di Indonesia, tepatnya di Kota Bandung. Selain itu, Savoy Homan menjadi hotel pertama yang berdiri di Kota Bandung, dan yang terakhir, hotel ini juga menjadi saksi perkembangan serta perjuangan bangsa, khususnya di Kota Bandung. Salah satu momentum bersejarah yang ada di Savoy, yakni menjadi tempat persinggahan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bersama beberapa delegasi negara seperti delegasi dari India, Jawaharlal Nehru, hingga Perdana Menteri Tiongkok, Zhou Enlai. Delegasi negara tersebut singgah untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika pertama pada tahun 1955. Bahkan sampai saat ini, kamar suite nomor 244 yang menjadi tempat beristirahat Presiden Soekarno masih tetap utuh, tanpa ada perubahan di dalamnya, guna menjaga nilai sejarah di hotel tersebut. Karena Savoy Homan ini memiliki sebetulnya 3 sejarah, Pak. Sejarah pertama itu merupakan hotel yang berkarakteristik di Kota Bandung yang namanya Art Deco ya. Itu sekarang hanya tinggal 3 di dunia ini. Salah satunya ada di Bandung. Kemudian yang kedua itu merupakan hotel pertama di Kota Bandung. Yang ketiga, dia bersejarahnya itu karena mengikuti perjalanan sejarahnya Indonesia, yaitu di Kota Bandung pada saat itu dilaksanakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955, di mana hampir sebagian besar peserta yang pada waktu itu adalah kepala negara-negara dari negara lain, peserta Konferensi Asia Afrika itu menginap di sini. Tidak hanya kamar yang menjadi saksi sejarah KAA pertama yang masih terawat dengan baik,
Dijelaskan Ismet, berbagai aksesoris pelengkap seperti buku tamu, foto-foto Presiden Soekarno bersama delegasi negara peserta KAA, kendaraan tempo dulu, hingga alat makan yang dulu digunakan masih terjaga dan terawat dengan baik di hotel tersebut. Bahkan, monumen besar setinggi lebih dari 2 meter yang berisikan kesepakatan dalam Konferensi Asia Afrika pada masa itu atau yang lebih dikenal dengan Monumen Dasasila Bandung turut terpampang di halaman Hotel Savoy Homan. Karena memang pada saat Konferensi Afrika peserta delegasinya di sini itu mereka mengadakan dinner dan jamuan makan yang peralatan-peralatannya masih kita keep beberapa di memorabilia kita. Kemudian juga kita juga memiliki yang namanya Garuda Wisnu Kencana. Sebetulnya Garuda Wisnu Kencana ini simbol sebetulnya. Simbol yang ada di gedung Board of Director di belakang. Itu salah satu juga peninggalan heritage kita juga yang digunakan pada waktu itu ya. Itu ada di sana. Kemudian juga ada monumen. Salah satu monumen di depan namanya Monumen Dasasila Bandung, di mana monumen itu menggambarkan kesepakatan negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika pada waktu itu, gitu ya. Berbagai upaya pun turut dilakukan pemerintah guna menjaga nilai sejarah yang terdapat dalam Savoy Homan. Pamong Budaya Sejarah Bidang Pengkajian Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bandung, Aceng Ismatullah mengatakan, pemerintah menetapkan Savoy Homan sebagai bangunan cagar budaya tipe A pada tahun 2009 melalui Peraturan Daerah Nomor 19 guna menjaga nilai sejarah di dalamnya. Bahkan, sejak tahun 2017, dikatakan Aceng, Savoy Homan ditetapkan sebagai cagar budaya berskala nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Nomor 184/M/2017 tertanggal 6 Juli 2017. Dalam putusan tersebut, pemerintah diwajibkan turut mengawasi renovasi ataupun peremajaan hotel yang akan dilakukan agar nilai sejarah yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Savoy Homan itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya tipe A pada tahun 2009 melalui Peraturan Daerah Nomor 19. Hotel Savoy Homan termasuk ke dalam kategori cagar budaya tipe A. Nah, kemudian kemarin waktu tahun 2017 Hotel Homan juga ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berskala nasional melalui Keputusan Menteri Nomor 184/M/2017 tanggal 6 Juli 2017. Nah, perlakuannya bahwa cagar budaya tipe A itu memiliki nilai yang paling tinggi. Nah, untuk perlakuannya itu tidak boleh direnovasi sembarangan. Savoy Homan adalah satu saksi dari ribuan sejarah yang terjaga dengan baik hingga saat ini di Kota Bandung. Bagi generasi muda, sudah selayaknya mengetahui perjuangan pendahulu kita dalam memperkenalkan negara Indonesia ke luar negeri. Dan hal ini dapat dilihat melalui saksi dan bukti perjalanan perjuangan pahlawan kita. Untuk itu, sejarah harus terus dijaga, mengingat sejarah tidak hanya mengingatkan akan beratnya perjuangan bangsa, namun juga memiliki nilai edukasi yang tinggi yang akan diturunkan kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Janganlah kita lupa akan perjuangan pahlawan kita. Mari kita jaga dan rawat apa yang mereka tinggalkan untuk bangsa ini.